Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan masuk dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Kita akan bersama-sama memuji dan mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan minta kepada Tuhan untuk menguduskan tempat ini, tempat di mana kita duduk untuk bersekutu. Kita minta Tuhan untuk menguduskan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita akan pujikan, kuduskan tempat ini. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan hati dan pikiran kami. Untuk kami boleh saat ini, pagi hari ini kami datang kepadamu untuk menyembah Engkau, Allah yang patut kami tinggikan, yang patut kami sembah, yang patut kami agungkan. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami bersama jemaat-Mu GKMI Pengharapan boleh bersekutu di dalam doa untuk kami mengawali hari kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin persekutuan kami. Dan kami berdoa untuk Saudara Nikolas yang akan Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada setiap kami. Kiranya firman-Mu menjadi terang bagi kaki kami dan pelita bagi jalan kami. Untuk kami boleh menapaki hari ini bersama dengan Tuhan. Kami boleh peka terhadap suara Tuhan. Kami boleh taat terhadap pesan-pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Nikolas. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuasa firman-Mu sehingga boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Saudara Nikolas Evan Setiawan, kita akan siapkan hati dan pikiran kita dengan pujian berdekat padamu. Berdekat padamu.
ikuti sepanjang jalan sertamu. Kesenangan duniawi itu bukan pintaku. Aku rela menderita asal selalu sertamu. Berdekat padamu, berdekat padamu. Hanya engkau ikuti sepanjang jalan sertamu. Bimbingku lewat terang sepanjang jalan hidupku, hingga masuk pintu surga bahagia. Dia sertamu, berdekat padamu, berdekat padamu. Hanya engkau ikuti sepanjang jalan sertamu. Hanya engkau ikuti sepanjang jalan sertamu. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada saudara Nikolas. Makasih Bu Rita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau boleh memberikan kami kesempatan, boleh bersekutu bersama, memuji Tuhan, dan boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah setiap kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan bersama-sama kami renungkan hari ini Tuhan. Urapi juga lidah bibir hamba-Mu yang akan Engkau pakai untuk memberitakan firman Tuhan ini, agar kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah kebenaran dari firman Tuhan sendiri semata. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur karena pagi ini boleh Tuhan berikan kesempatan sekali lagi untuk boleh membagikan sharing kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang satu tema, yaitu hadirat Tuhan dalam keluarga. Nah, nanti saya akan mengajak kita semua untuk membuka beberapa bagian dari firman Tuhan. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa disiapkan Alkitabnya atau mungkin gadgetnya ya untuk nanti membuka beberapa bagian firman Tuhan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua percaya bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Atau kalau dalam bahasa teologinya itu Allah yang omnipresence. Dia adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita, umatnya. Dia adalah Tuhan yang hadir dalam hidup kita, baik sebagai pribadi, keluarga, sebagai satu gereja, maupun sebagai satu bangsa, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya, kita dapat mengalami hadirat Tuhan. Tapi yang sering terjadi dalam hidup kita, anak-anak Tuhan, adalah kita pernah mengalami, atau bahkan banyak dari kita yang sering mengalami, kita tidak mengalami kehadiran Allah dalam hidup kita. Tuhan tuh seakan-akan absen dalam kehidupan kita. Dan bahkan hal ini juga terjadi dalam keluarga-keluarga Kristen yang ada di masa kini, Bapak Ibu. Keluarga seharusnya jadi sebuah tempat di mana kita merasakan hadirat Allah. Tapi kenyataannya, banyak momen, banyak kejadian di mana kita tidak merasakan kehadiran Allah di dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Banyak dari keluarga-keluarga Kristen di zaman ini, Bapak Ibu, yang mengalami kejenuhan, mengalami kebosanan atas rutinitas hidup sehari-hari. Kita tidak pernah menyadari bahwa hidup ini sebenarnya hampir 90% dari kehidupan kita itu ada sebuah pengulangan. Sehingga dari pengulangan-pengulangan tersebut, tanpa sadar, kita merasakan yang namanya kejenuhan, kita merasakan yang namanya kebosanan, Bapak Ibu. Dari pagi kita bangun tidur sampai nanti larut malam menjelang tidur, hidup kita tuh senantiasa berulang terus, Bapak Ibu Saudara. Dan kesibukan yang kita alami setiap harinya, itu terkadang bisa menjadi satu hal yang menekan, satu hal yang menindas kita. Apalagi ketika kita ditambah dengan berbagai masalah yang datang dalam hidup kita yang seakan-akan tuh bertubi-tubi dan gak selesai-selesai, Bapak Ibu. Itu terkadang
membuat kita menjadi tidak dapat melihat kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Tapi kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara, sebenarnya pertanyaannya tuh bukan kenapa Allah tidak hadir, atau Allah hadir atau tidak sih dalam hidup kita. Pertanyaannya bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kenapa kita, anak-anak Tuhan, kenapa keluarga-keluarga Kristen yang ada di zaman ini dapat dengan begitu mudahnya abai atau bahkan luput menangkap kehadiran Allah dalam keluarga kita. Dan bagaimana mata hati kita ini dapat terbuka supaya kita dapat mengenali, kita dapat menaruh perhatian, bahkan kita dapat diubahkan oleh kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita, Tuhan seringkali bekerja dengan cara kerjanya yang misterius. Akan tetapi, cara kerja Tuhan yang misterius ini malah juga seringkali membuat kita justru tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Kita seringkali salah paham, kita seringkali salah mengerti dengan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara kita mengatasi persoalan ini, Bapak Ibu Saudara? Kuncinya adalah satu, Bapak Ibu. Kita harus terbuka kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk mengerti kepada agenda dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah bagaimana cara kita mengerti agenda Tuhan dalam kehidupan kita. Satu-satunya cara adalah untuk mengetahui agenda Tuhan ini adalah dengan terus berusaha memiliki relasi yang intim, memiliki persekutuan yang karib dan intens dengan Tuhan sendiri. Karena ketika kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, ketika kita secara pribadi memiliki hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan kita juga akan lebih mudah membawa keluarga kita untuk mendekat dan merasakan hadirat Tuhan. Karena tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen, kita para orang tua merupakan faktor penentu apakah kita akan dapat merasakan hadirat Tuhan di dalam keluarga kita atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab sendiri, firman Tuhan sendiri menyatakan bahwa keluarga menjadi tempat awal di mana generasi yang mendatang nantinya bisa belajar mengenal, mengasihi, melayani, bahkan mentaati Allah. Dan firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan telah memberi tanggung jawab penting kepada orang tua untuk mendidik dan memulihkan anak-anaknya dari zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara. Nah, satu bagian firman Tuhan yang sering kali dikutip untuk pembicaraan mengenai tanggung jawab orang tua ini dari perjanjian lama adalah dari kitab Ulangan, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Ulangan pasal 6, ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Kalau boleh, saya mau minta tolong satu orang tuh boleh bantu bacakan bagi kita semua. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 9 Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan ya. Terima kasih Om Adani. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Terus, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan. Oke, terima kasih Om Adani.
Ya Bapak Ibu, barusan kita sudah sama-sama mendengar dan membacakannya ya Bapak Ibu. Nah dari satu bagian ini adalah satu bagian yang sering dikenal sebagai Shema Israel oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Dan melalui bagian ini, secara khusus melalui Musa, Tuhan memerintahkan kita, para orang tua, untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, serta membicarakannya di rumah. Nah ini bukan hanya berlaku untuk umat Allah pada zaman itu Bapak Ibu Saudara. Tapi ini adalah juga satu perintah Tuhan yang terus berlaku, terus relevan juga bahkan sampai zaman ini Bapak Ibu Saudara. Ini adalah satu bagian yang memang seringkali dikutip ketika berbicara tentang tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ini adalah satu bagian yang seringkali dikutip karena di dalam bagian ini Tuhan mengharapkan kepada setiap orang tua agar kita para orang tua itu dapat mengajar anak cucu kita akan hal ini. Supaya mereka dapat mengenal Tuhan mereka yang esa dan mereka dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan bukan berhenti kepada anak-anak kita saja, Tuhan juga berharap nantinya anak-anak kita akan mengajari cucu mereka dan begitu seterusnya sampai keturunan mereka pun dapat terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Makanya Tuhan memberikan perintah dengan sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi kita dengar ya dari apa yang sudah dibacakan oleh Om Madani, di dalam bagian tersebut Tuhan mengatakan secara spesifik harus mengajarkan berulang-ulang, membicarakannya apabila duduk di rumah, apabila sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Nah Bapak Ibu, kenapa kok Tuhan memberikan perintah ini secara spesifik? Karena Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia itu seringkali lupa. Kita dapat dengan mudahnya melupakan perintah-perintah Tuhan. Dan begitu juga dengan anak-anak kita Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu yang namanya firman Tuhan ini harus diajarkan secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Karena kalau tidak diajarkan seperti itu, kita akan dapat dengan mudahnya lupa dan tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, satu hal yang penting sebelum kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita ini, kita harus memastikan bahwa sebagai orang tua, kita sendiri juga memahami perintah-perintah Tuhan. Kita juga memahami firman Tuhan dan bahkan kita juga harus berkomitmen untuk menjalankan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu. Dengan kata lain, sebagai orang tua, kita harus terlebih dahulu menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, satu tanggung jawab ini Tuhan tidak berhenti catat hanya dalam perjanjian lama. Masih banyak dalam bagian-bagian lain dalam perjanjian lama yang juga membahas tentang tanggung jawab dan tugas kita sebagai orang tua. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian baru, kita juga melihat banyak juga hal-hal perintah-perintah lain, bagian-bagian firman Tuhan yang Tuhan pakai, Tuhan gunakan bagian-bagian firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita para orang tua untuk terus ingat akan tugas dan tanggung jawab kita dalam mendidik anak-anak kita. Melalui Rasul Paulus, Tuhan juga memerintahkan para orang tua secara khususnya para ayah untuk membimbing dan mengajarkan kepada anak-anak kita hal-hal mengenai Tuhan. Para orang tua berperan sebagai agen-agennya Tuhan bagi anak-anak mereka untuk mengarahkan mereka tetap berada di jalan yang benar di tengah-tengah budaya yang telah banyak menyimpang dari jalan Tuhan ini. Nah, kalau dalam perjanjian lama, satu bagian yang berbicara tentang tugas tentang menjawab ini, bagian yang paling banyak meng-highlight adalah dari Ulangan 6 tadi, Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam perjanjian baru, bagian firman Tuhan yang berbicara paling jelas mengenai tanggung jawab orang tua dalam kerohanian anak-anak mereka adalah dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang keempat. Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Boleh minta satu orang lagi untuk bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu. Efesus 6 ayat 4. Saya bacakan ya. Boleh Bu Hana. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak,
Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Terima kasih banyak Bu Hana. Ya Bapak Ibu, dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat ini, pada bagian ini Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana seharusnya jemaat Tuhan itu hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus di dalam keluarga mereka masing-masing. Dan ayat yang keempat ini ditujukan secara khusus kepada para orang tua. Lebih khususnya lagi kepada para ayah sebagai kepala keluarga, sebagai penanggung jawab utama terhadap pendidikan moral dan spiritualitas anak-anak mereka. Nah Bapak Ibu, kalau di dalam ayat yang keempat tadi kita melihat ada satu bagian yang mengatakan, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ada dua hal yang ingin Paulus tekankan dalam pendidikan anak, yaitu mengenai ajaran dan mengenai nasihat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebenarnya kata ajaran ini bisa mengarah pada sebuah pendidikan atau pengajaran secara menyeluruh, tapi juga dapat mengarah pada bentuk yang lebih spesifik, berupa satu disiplin atau suatu hukuman. Sedangkan kata nasihat itu lebih mengarah pada aspek pengajarannya Bapak Ibu, yaitu pengoreksian atau sebuah nasihat lisan Bapak Ibu. Nah, Paulus menuliskan perintah Tuhan ini dalam dalam suatu memadukan kalimat yang negatif dan positif Bapak Ibu. Jadi dari kata ajaran dan nasihat ini, Paulus memadukan dengan kalimat negatif dan positif dengan maksud untuk memperlihatkan dua sisi penting di antara ketegasan dan kelemah lembutan dalam kita mendidik anak-anak dan keturunan kita Bapak Ibu. Lewat tulisan yang bernada positif dan negatif ini, ada hal penting yang Paulus ingin sampaikan kepada orang tua. Paulus ingin menekankan satu aspek penting tentang kesadaran bahwa segala ajaran dan nasihat yang kita berikan kepada anak-anak kita, yang kita berikan kepada keturunan kita, itu berasal dari Tuhan. Dan bagian ini ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan sendirilah yang berada di belakang orang tua. Tuhan sendirilah yang berada di balik para orang tua ketika mereka mengajar dan menasehati anak-anak mereka. Nah, Paulus ingin mengingatkan setiap kita, baik kita para ayah, ibu, kita opa, oma, bukan hanya mengenai otoritas yang kita miliki, bukan tentang otoritas yang kita miliki sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih tinggi statusnya dari mereka, tetapi mengenai tanggung jawab yang kita miliki, yang berkaitan dengan iman kita sendiri kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagian ini berbicara bukan tentang otoritas kita sebagai orang tua, tetapi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai pengikut-pengikut Kristus kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah, sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang kakek, sebagai seorang nenek, kita tidak boleh menyalahgunakan otoritas kita dengan membuat anak-anak kita atau keturunan kita itu marah. Sebaliknya, di dalam mendidik anak, seorang ayah harus melatih dan mengajar anak-anak mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan mendidik keturunan kita mengenai Tuhan dan mengenai kasih-Nya bagi setiap umat-Nya. Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Amsal, tujuan dari setiap didikan, dari setiap disiplin yang dilakukan oleh para orang tua itu bertujuan untuk menanamkan hikmat dan takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan merupakan permulaan dari hikmat, Bapak Ibu. Kita harus mengajarkan ini kepada anak-anak kita. Hal ini kita lakukan agar kita dapat mengarahkan kembali hidup dari anak-anak kita, hidup anak-anak muda ini dari jalan hidup mereka yang salah. Karena Amsal 22 ayat 15 mengatakan, kebodohan melekat kepada hati orang-orang muda, Bapak Ibu. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Demikianlah yang ditulis oleh penulis kitab Amsal mengenai anak muda. Karena memang secara alamiah, secara naturnya, anak-anak muda itu tidak berpengalaman dan butuh yang namanya arahan, Bapak Ibu. Anak-anak muda adalah orang-orang yang naif, orang-orang yang mudah dikelabui. Ini membuat mereka sangat rentan berada di bawah pengaruh yang buruk kalau tidak dididik dengan benar. Apalagi kalau kita lihat di zaman sekarang, di mana zaman ini begitu maju, informasi ada di mana-mana,
Bahkan kita nggak usah ngajarin pun anak-anak kecil, anak-anak muda zaman sekarang tuh bisa belajar sendiri. Bahkan mereka jauh lebih pintar dari kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita sebagai orang tua, kalau kita sebagai orang yang lebih mengerti firman Tuhan ini, tidak berusaha mengajarkan, tidak berusaha mendidik, tidak berusaha memberikan ajaran dan nasihat kepada mereka dari mereka kecil, Bapak Ibu Saudara, mereka akan dapat dengan mudahnya berada di bawah pengaruh buruk dunia ini. Karena itulah kita harus terus berusaha supaya kita dapat mendidik mereka dengan benar di dalam Tuhan. Karena anak-anak muda, bila tidak mereka tidak dikoreksi, bila mereka tidak diberitahu dengan apa yang benar, apa yang diawali dengan sebuah kenaifan ini pada akhirnya akan mengarahkan mereka kepada kebodohan. Dan ini sebenarnya bisa dicegah, Bapak Ibu, dengan cara mendidik dan mengajar mereka di dalam hikmat Tuhan. Kita sebagai orang tua itu bertugas untuk menyampaikan pengajaran. Dan kita bertugas untuk melatih mereka berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga anak-anak kita, sehingga keturunan kita kelak dapat menyadari keselamatan yang telah Kristus berikan lewat pengorbanannya di kayu salib. Dan terlebih Bapak Ibu Saudara, sebenarnya mengajar dan mengoreksi anak-anak. Di dalam mengajar dan mengoreksi anak-anak ini, kita sebagai orang tua juga perlu terlebih dahulu memberikan teladan dalam bertindak, serta mendidik lewat ucapan kita. Yang bertujuan apa, Bapak Ibu? Bertujuan untuk menghasilkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Karena kalau kita tidak terlebih dahulu melakukannya, mereka akan melakukannya hanya sekedar karena takut mungkin kepada orang tuanya. Atau hanya sekedar untuk menuruti orang tua mereka. Tapi mereka sendiri sebenarnya tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kita ini, maka gaya hidup dari keluarga-keluarga Kristen, di mana para orang tua melakukan tanggung jawabnya untuk mendidik anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan ini, gaya hidup seperti inilah yang akan menunjukkan kehidupan dari orang-orang Kristen yang sudah mendapat keselamatan dari Kristus. Tapi kalau kita sendiri masih belum bisa menjadi teladan dalam setiap perkataan, dalam setiap tindakan, dan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, maka jangan harap anak kita dapat melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Jangan harap keturunan kita kelak dapat menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita sendiri belum pernah memberikan teladan, kalau kita sendiri belum pernah memberikan contoh yang baik kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehidupan dari keluarga-keluarga Kristen yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus inilah yang akan jadi contoh yang baik bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, bagi tetangga kita, bagi masyarakat yang ada di sekitar kita, bagi lingkungan kita. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu, mereka bisa mengenal, mereka bisa memuliakan Tuhan lewat teladan hidup keluarga-keluarga Kristen yang ada, Bapak Ibu Saudara. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika kita sebagai keluarga-keluarga Kristen melakukan gaya hidup yang seperti ini, maka secara otomatis kita juga menginjili orang-orang lain lewat teladan hidup keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Lewat keluarga kita, orang-orang yang belum mengenal Kristus dapat melihat, oh jadi ini ya kehidupan dari orang-orang yang mengikuti Kristus. Bukan hanya Tuhan mereka saja yang baik, tetapi bahkan pengikut-pengikutnya pun baik. Bahkan dari anak-anak pun sudah dapat memberikan contoh yang baik karena orang tua mereka sudah terlebih dahulu memberikan teladan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu bentuk kasih orang tua kepada anaknya yang paling nyata itu adalah ketika orang tua dapat memberitakan Injil kabar baik kepada anak-anak kita. Sehingga anak dan keturunan kita dapat meresponi dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Tujuan utama yang harus kita capai, tujuan utama yang harus dicapai oleh setiap orang tua adalah supaya anak-anak kita dapat mengenal dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Memang di satu sisi kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan mereka. Entah itu secara finansial, secara fisik mungkin Bapak Ibu Saudara, secara mental. Memang kita memiliki tugas-tugas seperti itu. Tapi tujuan utama yang harus kita capai bukan sekedar nantinya mereka dapat jadi anak-anak yang sukses, bukan sekedar nantinya mereka dapat punya finansial yang baik, bukan sekedar mereka nantinya akan punya pasangan yang baik,
Bukan nantinya sekedar mereka menjadi anak-anak yang dapat membanggakan kita, orang tuanya. Memang ada tujuan-tujuan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Tapi tujuan utama yang harus kita capai sebagai orang tua adalah supaya mereka dapat mengenal dan menerima Kristus dalam kehidupan mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya secara pribadi, Bapak Ibu Saudara. Dan sebenarnya Bapak Ibu, supaya kita dapat memahami tujuan ini secara utuh, kita sebagai orang tua harus dapat melihat keluarga kita dari kacamata penebusan Kristus. Ketika kita sebagai orang tua melihat anak-anak kita, melihat keturunan kita dari sudut pandang penebusan Kristus itu sendiri, identitas anak-anak kita bukan lagi sebatas keturunan yang berasal dari kita, tetapi juga sebagai pribadi yang utuh, pribadi yang kelak akan menjadi saudara-saudari yang telah ditebus dalam darah Kristus. Ketika mereka akan menerima Kristus secara pribadi dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu. Pemahaman orang tua akan hal ini pasti akan sangat mempengaruhi cara pandang kita terhadap anak-anak kita. Karena orang tua sebenarnya bukan hanya berperan sebagai figur yang punya otoritas, figur yang punya tanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Tetapi kita juga berperan sebagai figur yang terbuka, figur yang mendampingi anak-anak kita, menjadi seorang teman, menjadi seorang sahabat yang menemani, membimbing anak-anak kita di dalam perjalanan iman mereka secara pribadi, Bapak Ibu. Nah, kita harus ingat lagi bahwa anak-anak kita ini adalah satu pribadi yang utuh. Mereka bukan bagian dari kita, tapi mereka adalah satu pribadi yang utuh. Mereka yang kelak nanti juga harus merespon Tuhan, merespon Kristus dengan hati mereka secara pribadi, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita menyadari hal ini, kita sebagai orang tua juga akan jadi paham bahwa Tuhan memanggil kita untuk melakukan lebih dari sekedar mengatur perilaku anak-anak kita, mengatur bagaimana anak-anak kita bertindak, serta memenuhi kebutuhan mereka semata, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan memanggil kita, para orang tua, jauh lebih luar biasa lagi, Bapak Ibu. Kita punya tugas dan tanggung jawab yang jauh lebih besar, yang jauh lebih mulia, yaitu untuk mengenalkan Kristus, mengenalkan Injil kabar baik kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Sama seperti firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan dalam Ulangan 6 tadi, dan juga dalam Efesus pasal 6. Bahwa kita sebagai orang tua, Tuhan merindukan kita untuk mengajar mereka, untuk memberikan mereka nasihat, untuk mendidik mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan mengharapkan kita, para orang tua, untuk terlibat secara pribadi dalam mengajar anak-anak kita, untuk menjadi teladan dalam hidup yang takut akan Tuhan. Semuanya itu kita lakukan hanya demi satu tujuan, Bapak Ibu. Supaya anak-anak kita dapat mengenal Tuhan dengan benar, dapat hidup di dalam takut akan Tuhan, dapat memuliakan namanya lewat kehidupan mereka. Dan bukan berhenti di sana saja, Bapak Ibu, tetapi mereka juga dapat mengajarkan hal ini kepada keturunan mereka kelak, sebagai para orang tua juga nantinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lewat berbagai bagian yang ada di Alkitab, secara khusus lewat dua bagian tadi ya Bapak Ibu Saudara, dalam Ulangan pasal 6 dan Efesus pasal yang ke-6, kita belajar bahwa Tuhan ingin mengingatkan kita kembali. Tuhan ingin mengingatkan kita, para umatnya, bahwa rumah atau keluarga itu adalah tempat di mana hadirat Tuhan terasa nyata. Rumah atau keluarga itu punya pengaruh yang paling besar terhadap bagaimana kehidupan generasi-generasi yang mendatang, Bapak Ibu. Karena melalui keluargalah Tuhan akan melaksanakan rencananya. Melalui keluargalah Tuhan akan menggenapi janjinya bahwa seluruh bumi ini akan penuh dengan kemuliaannya. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita. Menolong kita, baik kita yang menjadi orang tua, baik kita yang mungkin punya cucu, Bapak Ibu Saudara, juga kita yang masih menjadi seorang anak. Kiranya Tuhan yang dapat menolong kita, agar kiranya kita, setiap keluarga-keluarga di GKMI Pengharapan ini, dapat bersama-sama saling bertolong-tolongan untuk mewujudkan hal ini. Menjadi keluarga-keluarga yang dapat merasakan hadirat Allah di dalam keluarga mereka. Kiranya Tuhan yang menolong dan menguatkan kita. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Terima kasih
Melalui firman Tuhan yang boleh kami renungkan pagi ini, kami boleh mengingat kembali akan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama kami bagi setiap kami yang menjadi orang tua, bagi setiap kami yang Tuhan telah percayakan memiliki anak dalam kehidupan kami, memiliki cucu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami untuk boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami ini ya Tuhan. Agar kelak nantinya setiap keturunan kami, setiap anak dan cucu kami, mereka secara pribadi boleh mengenal Tuhan, boleh mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka secara pribadi juga boleh meresponi Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena itu adalah kesukaan yang terbesar bagi kami ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan terlebih, kami bukan hanya mengajarkan, tetapi kami juga boleh melakukannya menjadi teladan bagi mereka dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Rita. Terima kasih Nicholas untuk firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita terus mengasihi anak-anak, cucu-cucu kita dengan mendidik, membimbing mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dengan hikmat Tuhan, kita boleh menjadi teladan bagi keturunan kita, sehingga hadirat Allah terus ada di dalam keluarga kita. Mari kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita akan melihat kembali pokok-pokok doa yang sudah saya bagikan kemarin. Kita akan pujikan Bila Ku Berdoa, dan nanti doa penutup akan dipimpin oleh Pendeta Justus. Jiwaku dekat Tuhan, bila ku berdoa, manis persekutuan, bila ku berdoa, bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan, bila ku berdoa. Tiada bimbang dan getar bila ku berdoa. Tuhan beri sukacita bila ku berdoa. Bila ku berdoa.
berdoa, jiwaku dekat Tuhan bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Dosaku diampuni bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan bila ku berdoa. Jiwaku dekat Tuhan, jiwaku dekat Tuhan bila ku berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Dan kami menyerahkan untuk jemaat-jemaat pengharapan dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, semuanya ada di dalam pimpinan dan juga kasih karunia Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku